jangan usaha ya guys. Jadi kita tuh jangan stuck di itu aja gitu loh guys. Jadi ngewarung it's okay, udah misalkan gitu kan. Ini kita nih harus tetap terus berinovasi guys. Jadi setelah kita nanti ngewarung, kita tuh harus ada ide-ide baru. Contoh ya, mungkin seperti yang tadinya warung kita cuma ada guys, sorry. Boleh kulkas biasa atau kulkas showcase yang kelihatan gitu guys dalamnya. Jadi kalau misalkan memang modalnya baru sedikit dan belum memadai untuk beli kulkas showcase, kalian bisa pakai kulkas yang ada di rumah dulu guys. Jadi diminimalisir gitu ya. Terus kalaupun memang mau banget pakai kulkas showcase, itu setahu aku ada guys tempat penyewaannya. Jadi kalian bisa buka-buka atau cari tahu di Google perusahaannya apa. Kalau aku kebetulan aku beli guys untuk kulkasnya, aku nggak sewa. Cuma waktu kulkas aku ada error gara-gara digigit tikus kabelnya, kan ada teknisi datang tuh guys. Jadi terus kata dia menawarkan untuk tambah kulkas dan bisa sewa gitu guys dari perusahaan dia. Kulkas aku mereknya RSA ya guys, jadi rekomen banget, itu nomor 2 kalau nggak salah terbagus ya dari Gea gitu. Jadi kalau kalian mau cari-cari tahu gimana caranya untuk sewa kulkas, kalian bisa buka webnya perusahaan RSA Kulkas Showcase. Oke guys. Terus alat perlengkapan toko selanjutnya. Ya, yang selanjutnya adalah rak ya guys. Kalau aku di rumah kebetulan aku pakai raknya yang kayak di Indomaret gitu guys, yang kayak di minimarket gitu, supaya terlihat lebih rapih aja gitu ya guys untuk penataannya. Tapi kalau misalkan memang modalnya belum memadai untuk membeli rak, kalian bisa ya inisiatif sedikit lah ya, membuat sendiri mungkin dari kayu atau apapun itu. Kalian bisa digantung-gantung mungkin pakai bambu gitu guys, kayak di warung-warung biasa gitu, supaya nggak harus beli rak. Nah mungkin nanti kalau sudah berjalannya waktu, mungkin kalian baru bisa membeli rak. Aku juga dulu gitu guys. Jadi waktu awal buka warung itu aku nggak langsung beli rak deh kalau nggak salah. Oh iya, aku beli, tapi aku baru beli satu. Nah terus seiring berjalannya waktu, aku bisa tambah lagi guys raknya gitu. Nanti kapan-kapan aku bakal buat video untuk warung tour gitu ya namanya. Jadi kita akan lihat-lihat ke warung aku apa aja yang ada di isinya, terus perlengkapan apa aja yang ada di warung aku gitu guys. Oke. Terus yang terakhir guys, yang penting juga adalah plastik ya, itu penting banget. Jadi untuk kalian jangan lupa stok plastik. Kalau bisa, kalau beli jangan yang satu bungkus gitu, beli yang bukan satu pak sih, jadi emang satu bungkus tapi dia ada yang khusus isinya banyak, karena itu lebih awet dan lebih murah jatuhnya gitu ya. Terus pakai plastik yang kualitasnya sedang guys, jangan yang terlalu biasa yang murah banget gitu, karena dia takutnya daur ulang gitu ya guys plastiknya gitu kan, nggak bagus juga buat kesehatan. Terus jangan juga yang terlalu bagus juga banget, jangan, karena kan mahal juga. Jadi yang standar aja gitu ya, yang bisa nutup lah ya dari keuntungan kita berjualan kayak gitu. Dan pentingnya plastik tuh apa guys? Jadi pelanggan kita tuh jadi ngerasa dihargain gitu guys kalau kita nggak pelit sama plastik. Ya memang sih untuk peraturan pemerintah sekarang itu memang kita tidak diperbolehkan untuk pakai plastik gitu. Jadi
ya sebisa mungkin diminimalisir ya guys untuk penggunaan plastiknya. Kalau memang customer kalian atau konsumen kalian nggak apa-apa atau nggak masalah nggak pakai plastik, ya it's okay, kita bisa nggak usah pakai plastik gitu untuk meminimalisir gitu guys. Ya itu tadi beberapa perlengkapan toko. Mungkin ada tambahan atau ada yang belum aku sebutin, kalian bisa komen nanti apa aja, mungkin bisa jadi masukan juga buat aku sendiri. Terus ini yang poin yang terakhir ya guys, poin yang keenam, yaitu memperhatikan tata letak barang ya. Jadi kita tuh bener-bener harus menyusun barang-barang dengan rapih dan sesuai dengan sesuai dengan jenisnya gitu ya. Misalkan kayak sabun, ya dia tuh satu rak dengan sabun gitu loh, karena kan kalau sabun bahaya juga ya guys, takutnya ada yang sobek sedikit atau ada yang bocor, takutnya kalau disatukan dengan makanan nanti bisa terkontaminasi gitu kan makanannya. Kayak sabun di tempat sabun, terus kayak minyak, sembako itu satu rak isinya sembako semua, terus satu rak itu isinya tentang sabun, kayak tisu-tisu atau sampo kayak gitu-gitulah guys ya intinya. Terus apalagi ya, oh iya untuk tata letak, jadi ada dua nih guys, ada dua tipe yang bisa kalian pilih. Satu, kalian bisa menata warung kalian seperti minimarket ya guys, kayak warung aku sekarang. Jadi suami aku itu maunya dulu aku buka warung itu seperti minimarket. Karena apa? Karena pertama lebih rapih tata letaknya, terus lebih menarik pelanggan untuk datang ke warung kita, karena mereka tuh nyaman gitu loh lihat warung kita yang rapih, terus mereka bisa ambil sendiri dengan mudahnya gitu loh apa yang mereka inginkan. Tapi tetap kita harus waspada dan hati-hati guys, karena kan kita kita kan nggak tahu orang itu jujur atau tidak. Jadi kita tetap harus memperhatikan pembeli-pembeli yang datang ke warung kita yang mengambil sendiri. Tapi memperhatikannya juga jangan terlalu yang dilihatin banget gitu, diikutin banget gitu guys. Karena kebetulan aku juga dulu pernah kerja di minimarket, tapi nggak lama sih gitu kan. Nah itu salah satunya yang bikin orang nggak nyaman tuh ya, kalau kita terlalu ngeliatin banget, diikutin banget gitu loh, itu nggak akan nyaman gitu loh pembeli kita. Jadi ya kita cukup lihat dari jauh aja gitu ya. Tapi kalau misalkan mau lebih safety lagi, lebih aman lagi, kalian bisa pasang CCTV guys di warung kalian, atau bisa pasang kaca-kaca besar yang diatur untuk supaya yang beli itu kelihatan dari sisi manapun ya, seperti di minimarket gitu guys ya. Terus pilihan yang kedua adalah seperti warung-warung konvensional yang biasa-biasa di daerah perkampungan gitu, atau di mana aja sih. Zaman dulu sebenarnya warung-warung tuh biasanya masih nggak seperti minimarket gitu ya guys. Jadi bisa hanya pakai etalase gitu ya, jadi etalase gitu kan. Terus semuanya tuh yang barang dagangannya tuh digantung-gantung gitu aja gitu guys ya. Itu pilihan yang kedua. Cuma ya kita jadi pelayannya harus ngambilin gitu ya guys. Jadi mereka yang konsumen nggak bisa pilih sendiri, atau kadang ada barang yang nggak kelihatan gitu loh guys. Jadi kadang mereka tuh harus nanya gitu loh, ada nggak, beda sama yang sudah sudah diatur seperti minimarket. Jadi mereka tuh bisa keliling, bisa nyari sendiri gitu loh tempat di mana tata letaknya. Atau mungkin ada juga yang emang malas nyari, ya mereka tetap nanya meskipun nggak dibentuk seperti minimarket gitu guys. Oke, sekarang adalah tips yang paling penting guys ya. Jadi kalau kita punya warung atau punya usaha apapun, atau meskipun nggak punya usaha apapun, kita
kita harus menjadi seseorang yang supel, yang ramah, yang murah senyum ya guys, yang murah senyum. Jadi terutama buat yang jualan ya guys, kenapa kita tuh harus senyum, selalu harus ramah sama pembeli kita. Apapun keadaan kita tetap harus melayaninya dengan baik guys ya, karena pelanggan adalah raja gitu guys. Itu yang paling penting, supaya orang tuh puas gitu loh datang ke warung kita. Terus kayak tadi udah aku sebutin, usahakan warung kita tuh lengkap, selengkap-lengkapnya, kalau bisa paling lengkap di antara warung yang lain gitu guys ya. Apalagi ya, kayaknya udah cukup segitu tips-tips buka usaha warung di rumah dari aku. Mungkin kalau ada kekurangan aku mohon maaf. Kalau ada yang mau ditambahkan silakan komen di bawah ini. Dan kalau kalian suka dengan vlog aku kali ini, kalian boleh bantu support channel YouTube aku dengan cara like setiap vlog aku yang aku upload, dan subscribe tombol di bawah ini nih, di bawah sini nih guys, kelihatan kan ada tulisan subscribe. Jangan lupa ya guys, bantu aku untuk subscribe supaya aku bisa sharing lagi tips-tips yang berkaitan dengan usaha, dengan kegiatan aku sehari-hari yang bermanfaat. Kayak gimana sih jadi guru gitu kan, di guru TK tuh apa sih suka dukanya gitu. Terus gimana sih cara ngebagi waktunya, kok bisa gitu loh ngejalanin semuanya tanpa asisten rumah tangga, tapi masih tetap bisa kepegang semuanya. Kalau ditanya capek atau enggak, pusing atau enggak, ya udah pasti capek ya guys, udah pasti gitu. Tapi balik lagi, tergantung pada niat kita. Kalau kita niatnya tulus, ikhlas ngejalanin semuanya, kita akan fine-fine aja. Kita tuh nggak akan ngerasa berat gitu loh. It's okay, memang terkadang ada ya rasa yang ya ampun capek banget gitu kan ngejalanin ini, ngejalanin itu. Tapi oke, buang semuanya. Kita harus fokus apa yang mau kita capai. Kita harus semangat, gak boleh diem aja. Karena pada dasarnya tubuh manusia itu diciptakan untuk selalu bergerak guys. Jangan malas-malasan. Oh iya, terus yang paling penting, jangan cuma urusan dunia nih guys. Kita harus tetap mendahulukan urusan akhirat kita. Jadi meskipun banyak kegiatan padat, harus ini, harus itu, harus ngurusin anak, ngurusin kerjaan rumah, ngurusin suami, atau mungkin ada orang tuanya di rumah, harus ngurusin orang tua, terus harus ngajar juga jadi guru, terus harus usaha juga ngurusin jualan kita gitu kan. Terus harusnya banyak lah pokoknya. Nah itu tetap yang harus ditambahkan itu adalah takwa, ketakwaan kita, tugas kita sebagai hamba Allah ya guys. Kita tetap harus taat, harus tetap menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban kita. Jangan sampai lupa untuk sholat 5 waktu. Tetap di tengah kesibukan kita tetap harus berdoa, tambahkan sholat sunnahnya. Karena tanpa itu semua usaha kamu, semua kegiatan kamu itu tidak ada artinya sama sekali guys ya. Jadi semua yang kamu lakukan tuh gak ada artinya sama sekali gitu loh. Karena yang ngasih kita rezeki itu siapa gitu. Terus yang ngasih kita semua ini tuh siapa gitu, kalau bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya guys. Jadi tanda syukur kita kepada Allah yang pertama adalah ya kita harus menjalankan perintahnya, kita tidak boleh bermalas-malasan, lakukan apapun kegiatan yang kalian bisa yang bermanfaat bagi diri kalian maupun bagi orang lain. Jangan lupa tetap olahraga, positive thinking. Dan karena sekarang lagi ada virus COVID-19 ya guys, COVID-19, jadi tetap di rumah aja. Jadi ini pun aku buat menambah kegiatan aku supaya lebih efektif di rumah aja, gak kemana-mana, supaya gak bosen. Salah satunya yaitu ya kita tetap harus di rumah aja. Oke guys, segitu aja vlog dari aku kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa membantu teman-teman yang mau atau udah ada niat untuk membuka usaha di rumah.
nanti aku bakal share lagi apa yang mau kalian tahu dari aku, atau mungkin ada yang kurang dari penjelasan aku, kalian boleh banget tanya-tanya di komen, nanti bakal aku bales. Terus nanti juga bakal aku share banyak info lagi tentang resep-resep masakan yang biasa aku beli dan temen-temen aku suka gitu kan, yang jadi ciri khas aku. Aku juga suka berjualan makanan di rumah. Terus bakal aku share juga cara memulai buka usaha jualan baju atau fashion kayak gitu-gitu dengan modal yang sedikit gitu guys. Terus pokoknya masih banyak lagi deh guys. Makanya